Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin menceritakan rahasia untuk hidup lebih ringan. Kita seringkali merasa berat dalam hidup ini, karena sebetulnya kita menyimpan sampah yang harusnya dibuang. Nah, bagaimana caranya membuang sampah itu yang penting. Ya kita belajar saja kalau orang membuang sampah itu. Membuang sampah itu kita tidak perlu mengingat atau mengetahui sampah itu dibawa kemana, lalu siapa yang membawa, bagaimana perasaan membawa sampah, tidak usah. Sampah itu yang paling penting keluar dari rumah kita, gitu. Sehingga rumah kita bersih, ringan, baunya sedap. Nah, di dalam diri kita juga ada banyak sampah, yaitu pikiran kita yang berat. Pikiran kita tuh banyak yang tidak positif. Pikiran kita justru banyak yang tidak ada gunanya, hanya memberatkan. Misalnya, memikirkan kesalahan orang. Lah, kesalahan orang kok dipikirin? Ya dilepas saja, itu hanya akan membebani. Nggak ada positifnya. Malah membuat kita jadi sakit hati. Maka itu jangan disimpan. Bagaimana caranya melepas? Ya lepaskan saja, tidak usah diikuti nanti pikiran itu akan kemana. Lalu pikiran itu siapa yang akan mengambil, tidak usah. Yang penting dipastikan bahwa pikiran itu keluar dari diri kita. Dan dikeluarkannya dengan baik-baik, dengan lembut. Sesuatu yang kita lepaskan dengan kelembutan, itu tidak akan kembali. Lalu kita bebas, kita ringan. Karena memang sebetulnya yang membebani ya pikiran kita. Latihannya sederhana kok itu. Latihannya sebelum tidur, ingat, tidak usah ingat juga, tapi apa saja yang datang. Jadi pikiran-pikiran yang datang, entah itu yang menyenangkan hari ini, atau yang membuat terbebani, kemudian diterima. Dan ucapkan rasa syukur, terima kasih, lalu kemudian lepaskan, dan katakan saya mau tidur, saya tidak mau bawa-bawa pengalaman hari ini sampai besok. Nah, lalu tidurnya tenang, tidak membawa apa-apa. Katakan juga kepada diri sendiri, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Maka saya akan tidur. Nah, kalau sudah seperti itu, tidurnya enak, nyenyak, lalu pagi bangun dengan segar. Lalu mudah untuk kemudian melepaskan apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Tidak usah dibawa-bawa. Nanti membuat hidup kita berat. Yang sudah terjadi itu sudah nggak ada, atau kita bisa membayangkannya sudah mati, atau sudah jadi sampah. Maka nggak usah dibawa. Supaya pikiran kita longgar, kosong. Kemudian menghadapi hari baru dengan space ruangan yang lebih luas. Nah, kalau space dan ruangannya lebih luas, kita bisa menerima apa saja. Kita bisa mencintai siapa saja, dan kita bisa mengampuni. Nah, mengampuni itu juga sebetulnya melepaskan, sebetulnya menerima. Karena itu kemudian kita lebih ringan menjalani kehidupan ini, tidak berat. Tapi memang pikiran itu datang dan pergi. Terutama kalau kita punya banyak kerjaan. Maka kalau bisa ya, pekerjaan itu dibagi. Sehari mengerjakan sedikit saja. Tapi sedikit, sedikit, sedikit kalau konsisten, kontinu, itu akan menghasilkan
buah yang baik. Ungkapan bijaksana dari orang nenek moyang kita dulu mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, maka kalau mengerjakan sesuatu itu sedikit demi sedikit, jangan banyak-banyak, nanti pikiran kita terbebani, malah nggak efektif. Yang ini nggak selesai, yang itu nggak selesai. Selesaikan satu persatu. Karena itulah Tuhan membagi hidup kita itu menjadi 24 jam. Tidurnya 8 jam, makan, istirahat, itu kemudian juga bekerja itu 8 jam, dan kemudian sisanya juga 8 jam. Karena itu jangan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan 3 hari dalam sehari. Nggak bisa. Kita terbebani sedikit demi sedikit. Sesudah mengerjakan selesai, katakan, "Oke, saya sudah mengerjakan, sekarang saya mau istirahat, saya mengerjakan yang lain lagi besok." Yang sedikit demi sedikit itu justru malah efisien. Pendidikan di Finlandia itu menjadi pendidikan yang paling baik. Anak-anak cerdas, tumbuh menjadi bijaksana, bisa menghargai waktu, bisa menghargai yang lain, tetapi justru belajar sehari cuma 4 jam, nggak ada PR. Metode mengajarnya yang diubah, yaitu kesadaran bahwa belajar itu menyenangkan dan membuat kita bertumbuh, bukan beban. Bukan semua dijejalkan sampai kemudian kelelahan, malah nggak efektif. Juga belajarnya cuma 5 hari dalam seminggu, dan sehari cuma 4 jam. Mengerjakan overload, memikirkan overload itu nggak bagus. Tetapi mengikuti irama secara alami dan natural, apa yang sudah disediakan Tuhan, itu jauh lebih efektif. Tekun sedikit demi sedikit, dan terus-menerus konsisten, itu hasilnya malah lebih baik. Karena itu lebih banyak melepaskan, jangan banyak menyimpan. Seperti misalnya kita punya gudang. Lihat saja di gudang itu, banyak barang, tidak pernah disentuh. Wong dibuka saja jarang, tapi disimpan terus. Hanya akan membuat penuh saja. Pikiran kita juga sama. Tidak banyak pikiran kita itu yang berguna. Banyak yang sia-sia yang malah bukan urusan kita. Kita pikirin. Karena itu nggak perlu. Yang memang bukan pikiran kita, atau sudah dipikirkan, sudah terjadi, lewatkan, lepaskan saja. Karena nggak perlu lagi, wong sudah terjadi. Tidak usah kita rewind lagi, replay lagi, mengingat lagi. Nggak usah. Wong sudah lewat juga. Dan itu membebaskan sekali. Maka mari kita latihan membersihkan diri kita dari sampah-sampah yang membebani. Dan kita lepaskan saja dengan kelembutan. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah dipikirin nasibnya bagaimana. Wong sampah kok dipikirin. Supaya kita lebih ringan, lebih lega, dan bisa hidup lebih penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.